Halo guys, selamat datang kembali di channelku. Dan di videoku kali ini adalah ujian praktek bahasa Indonesiaku secara lisan, yaitu teks editorial. Pada kesempatan kali ini, aku mendapatkan tema dampak Korean Pop terhadap remaja di Indonesia. Siapa sih yang nggak kenal dengan K-pop? Yap, itu sudah sangat merajalela dan merakyat di Indonesia ini kan. Oke, karena ini adalah untuk ujian praktek saya, jadi tolong klik tombol like, share, dan subscribe di bawah ini agar saya mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih. Mari kita mulai saja. Siapa sih yang tidak dikenal dengan K-pop? Yap, Korean Pop. Kita semua sudah sering mendengar kata-kata itu kan di sekeliling kita. Korean Pop ini memiliki banyak dampak terhadap orang-orang Indonesia. Mulai dari anak kecil, remaja, dan dewasa. Tapi yang paling berdampak adalah pada remaja. Kenapa? Karena pada usia remaja terdapat hormon yang masih tidak stabil. Jadi ini membuat emosi mereka tuh menjadi tergebu-gebu. Saat mereka suka dengan sesuatu, mereka akan sangat menyukainya. Tapi ketika mereka sedang tidak suka atau benci terhadap sesuatu, itu mereka akan menjadi sangat temperamen dan marah terhadap hal itu. Baik, kita langsung saja ke dampak K-pop terhadap remaja di Indonesia. Dampak berarti ada positif dan negatif. Saya percaya dari segala hal itu ada dampak positif dan negatif yang bisa kita petik. Yang mana dulu? Yang bagus dulu lah ya. Kita akan membahas tentang dampak positif dari Korean Pop yang masuk ke Indonesia. Korean Pop, musik pop dengan bahasa Korea. Tentunya jika para remaja ini suka dengan Korean Pop, mereka akan belajar dan secara tidak sengaja mereka akan tahu tentang bahasa Korea itu dari musik video yang mereka dengarkan. Itu adalah satu dampak positif dari menyukai Korean Pop. Untuk dampak positif yang kedua, beberapa dari remaja-remaja ini tentunya akan sangat suka dan ngefans banget dengan K-pop ini. Jadi mereka tidak akan ragu-ragu untuk mengeluarkan uang mereka untuk membeli merchandise, album, dan lain-lain lah yang berhubungan dengan idola mereka. Nah, uang. Mereka dapat uang dari mana? Jika selain tidak dari uang saku, mereka tidak akan mendapatkan uang dari manapun. Jadi dengan ini mereka akan memiliki semangat di dalam jiwa mereka untuk menabung. Kenapa menabung? Karena mereka memiliki tujuan, yaitu untuk membeli album dan merchandise lain yang mereka inginkan dari idola mereka. Dan secara tidak langsung, jiwa menabung ini akan tertanam di dalam perasaan dan jiwa mereka dan akan terbawa sampai mereka dewasa. Jadi saat mereka ingin membeli sesuatu, mereka akan terbiasa untuk berjuang sendiri dan akan membeli dengan uang mereka sendiri. Untuk dampak positif yang selanjutnya, mereka bisa mendapatkan relasi yang lebih luas karena Korean Pop ini tersebar di seluruh penjuru Indonesia dan dunia. Jadi dengan mereka ikut dalam suatu organisasi atau grup yang sama-sama suka dengan K-pop, mereka akan mendapatkan relasi yang lebih luas, tidak hanya sebatas teman di sekolah, teman di kampung, atau teman di satu kota. Mereka juga bisa mendapatkan teman dari luar kota, bahkan dari luar negeri. Karena mereka memiliki satu kesamaan, mereka sama-sama suka dengan Korean Pop. Dan untuk dampak positif yang selanjutnya, mereka akan mengidolakan salah satu dari boyband itu. Dan pastinya mereka akan meniru dan akan mencontoh dan mempraktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari tentang motivasi atau moto yang dikatakan oleh idola mereka tersebut. Jadi, secara tidak langsung mereka akan meniru sikap atau perbuatan baik yang dilakukan oleh idola mereka tersebut. Para remaja ini juga bisa meniru semangat juang dan perjuangan mereka sejak awal sebelum mereka menjadi suatu band, kemudian awal debut, dan sampai mereka bisa terkenal sekarang ini.
Tentunya itu bukan perjalanan yang mudah, tapi mereka tetap semangat dan tetap positif, saling percaya dan berpegang teguh satu sama lain hingga akhirnya mereka bisa sampai di titik sekarang ini. Memiliki jutaan fans di seluruh dunia. Namun dari setiap hal positif pasti juga ada hal negatifnya. Dampak negatif dari suka dengan K-pop ini adalah berlebihan. Kesukaan yang berlebihan. Seperti yang kita tahu, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi, terkadang ada beberapa para remaja ini yang berlebihan dalam menyukai K-pop. Bahkan saya pernah mendengar ada berita bahwa sekumpulan remaja perempuan membuat agama baru. Agama yang menyembah BTS. Wow. Saya tidak bisa berkomen apapun karena menurut saya itu sangat salah. Mereka menggantikan Tuhan dengan manusia. Kenapa? Karena mereka mengidolakan dan mereka ngefans terhadap K-pop. Untuk dampak negatif yang selanjutnya, yang tadi saya bilang menabung. Ya, itu adalah satu dampak yang positif. Namun bagaimana jika anak-anak ini tidak ingin menabung? Mereka hanya minta uang dari orang tua untuk membeli merchandise dan album dan lain-lain itu. Tentunya ini akan menjadi beban bagi keluarga mereka. Mereka hanya bisa menghabiskan uang keluarga hanya untuk kesukaan mereka yang bisa dibilang tidak berguna. Jadi itu dampak negatif yang selanjutnya adalah boros uang. Untuk dampak negatif yang selanjutnya adalah membuang-buang waktu. Saya tidak menyalahkan jika para penonton ini suka dengan K-pop. Suka dengan K-pop itu sangat normal, sangat wajar, dan itu tidak salah. Yang salah adalah jika kalian menyukainya dengan berlebihan. Jika sampai Anda membuang-buang waktu berharga Anda hanya untuk K-pop, sedangkan Anda melupakan kewajiban dan tugas kalian di dunia ini yang sebenarnya. Untuk dampak negatif yang selanjutnya adalah histeris. Ya, mungkin kalian sering melihat di sekitar kalian ada cewek-cewek yang histeris saat mereka melihat kegantengannya cowok-cowok Korea di sana itu. Nah, itu secara tidak langsung membuat orang-orang di sekitar mereka menjadi risih. Orang-orang di sekitar mereka tuh bingung. Mereka itu kenapa? Tiba-tiba mereka teriak di tempat umum. Mereka kira ada sesuatu yang buruk terjadi. Padahal mereka hanya melihat, para remaja ini hanya melihat kegantengan di postingan di media sosial mereka tentang boyband yang mereka suka. Dan ya, itu menurut saya kurang baik. Jadi lebih baik untuk ditinggalkan saja. Dan melanjutkan tadi untuk bagian membuang-buang waktu, ini hanya terjadi pada beberapa perempuan yang terlalu menggila dengan K-pop ini. Saya berbicara untuk sederajat siswa seperti saya. Mereka melupakan tugas mereka yang utama untuk belajar dan membantu orang tua di rumah hanya karena mereka ingin menonton K-pop. Dan menurut saya itu adalah suatu perbuatan yang tidak baik karena menyukai suatu hal yang fana yang secara berlebihan. Jadi lebih baik sikap seperti itu kita tinggalkan ya. Baik saudara, teman-teman, dan semuanya sekalian, kita sudah sampai di ujung video saya. Semoga yang kalian dengarkan dari video ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kalian. Dan saya tidak menyalahkan jika ada beberapa dari kalian yang suka dengan K-pop. Seperti yang kita dengar tadi, K-pop juga memiliki dampak positif. Tapi jangan kita lupakan juga ada beberapa dampak negatif yang bisa timbul dari kesukaan K-pop yang berlebihan. Ingat ya, yang berlebihan. Jika hanya suka saja, itu tidak masalah. Karena setiap orang memiliki kesukaan dan hobi masing-masing. Tapi kita sebagai warga Indonesia yang baik, kita harusnya tetap melestarikan budaya Indonesia dan jangan terlalu terpengaruh dengan budaya luar. Kita ambil saja yang baik-baik, dan yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, jangan kita tiru. Sekian video teks editorial dari saya. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe di bawah ini. Terima kasih.